Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saudara-saudaraku, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang masuk surga itu akan melalui 7 hambatan, akan melalui 7 penderitaan, harus melewati dulu 7 akobah. Akobah yang paling ringan adalah akobatul maut, tanjakan atau penderitaan mati. Ini adalah tanjakan yang paling ringan. Walaupun kita anggap itu sangat berat, tapi dalam tinjauan akhirat itu adalah penderitaan yang paling ringan. Yang paling berat tanjakannya adalah tatkala kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dipinta pertanggungjawab mengenai orang-orang yang berada di bawah kita, terutama anak-anak kita. Kita akan dipinta pertanggungjawab kita terhadap anak-anak kita. Apakah kita memberi mereka makan dengan cara yang halal? Dan yang paling berat sekali tanggung jawab ini adalah tanggung jawab mengenai apakah kita mendidik mereka dengan didikan yang sebaiknya, dengan didikan Islami. Saudara-saudaraku, memperhatikan surat Luqman ayat 13 sampai dengan 16, ada kewajiban pendidikan orang tua terhadap anaknya. Pertama, orang tua wajib mendidik anaknya agar anak memiliki keimanan yang kuat. Ini kewajiban orang tua yang pertama. Kenapa keimanan menjadi pendidikan pertama dan utama? Karena Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta manusia, menjamin bahwa hanya manusia yang berimanlah yang akan selamat dan bahagia. Jadi kalau kita ingin anak kita selamat dan bahagia, dia harus beriman. Qad aflahal mu'minun. Nyata bahagialah orang-orang yang beriman. Malahan dengan iman, seseorang anak akan mampu untuk sungguh-sungguh beribadah. Ya, kalau orang beriman, anak kita beriman, itu dia akan sanggup nantinya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi berkata, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Hadis riwayat Tirmidzi. Bila engkau melihat seorang laki-laki biasa mendatangi masjid, ya, biasa memasuki masjid untuk berjamaah sholat, bila engkau melihat orang yang seperti itu, saksikanlah bahwa dia orang yang beriman. Orang yang beriman pasti ibadahnya juga baik. Demikian pula orang yang beriman akan mempunyai akhlak yang mulia. Ya, akan mempunyai akhlak yang mulia. Oleh karena itu perlu kita mendidik anak-anak kita beriman, karena iman juga menjadi dasar dari kemuliaan akhlak seseorang. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling mulia orang mukmin itu, paling sempurna keimanan seorang mukmin itu adalah siapa saja di antara mereka yang paling baik akhlaknya. Salah satu bagian dari akhlak, umpamanya saya ambil contoh adalah rasa malu. Rasa malu itu adalah bagian dari akhlak. Dan Nabi bersabda, al-haya minal iman. Rasa malu itu bersumber dari iman. Ada iman pasti ada rasa malu.
tidak ada rasa malu, berarti keimanannya perlu dipertanyakan. Saudara-saudaraku, kedua, orang tua wajib mendidik anaknya agar anak itu bisa berbakti kepada orang tuanya. Kita sudah hafal sekali hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridha Allah tergantung pada keridhaan ibu bapa, dan kemurkaan Allah tergantung pula kepada kemurkaan ibu bapa. Ketiga, wajib orang tua mendidik anak agar mereka selalu bertanggung jawab atas segala apa yang mereka kerjakan. Didiklah mereka untuk betul-betul ada responsibility, ada pertanggungjawaban. Si anak harus sampai yakin bahwa segala sesuatu yang ia kerjakan akan dipinta pertanggungjawabnya, terutama pertanggungjawab di akhirat kelak. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, zarrah itu atom, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Kewajiban keempat, wajib orang tua mendidik anak untuk membiasakan sholat. Bila anak kita baik sholatnya, insya Allah pasti baik pula amal-amalnya yang lain. Idza soluhat soluha amaluhu wa idza fasadat fasada amaluhu. Anak yang baik sholatnya juga akan bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan fahsya dan munkar. Yang fahsya dan munkar itu bisa mencelakakan dirinya. Dengan sholat, ia akan terjauh. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Oleh karena itu Islam memerintahkan kepada orang tua untuk mendidik anak-anaknya sholat. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat tatkala mereka berumur 7 tahun, dan pukullah, arti pukul di sini pukulan pendidikan ya, bukan pukulan siksaan. Tatkala mereka sudah berumur 10 tahun, dan pisahkanlah mereka kamar-kamarnya itu, tempat-tempat tidurnya. Kewajiban kelima, anak-anak kita harus dididik agar selalu terlibat dalam gerakan dakwah, dalam amar ma'ruf nahi munkar. Setiap umat Islam itu harus punya kontribusi dalam dakwah. Ya. Bila anak sudah mampu beramal ma'ruf nahi munkar, insya Allah ia akan mampu melakukan ma'ruf serta menjauhi kemunkaran. Hal ini karena ia takut akan ancaman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu, kenapa engkau mengajarkan sesuatu, kenapa engkau mendakwakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Besar sekali kemurkaan Allah apabila kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Keenam, orang tua wajib mendidik anaknya untuk bisa bersabar serta tangguh menghadapi kesulitan hidup. Saudaraku, hidup kita dahulu sebagai orang tua banyak sekali menghadapi kesulitan. Apalagi anak-anak kita di waktu mendatang. Oleh karena itu Islam mengajak ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Kita harus mendidik anak kita menjadi petarung sejati. Mendidik mereka agar sabar. Jangan ingin cepat-cepat memetik buah sebelum masak. Orang Sunda sampai berkata, kade budak ulah di papangku baik.
bisa lempang anak yang terus-menerus digendong, dijaga oleh kita, tidak dilatih, itu tong diogo bisi ogoan katanya. Saudaraku, kita wajib mendidik mereka seperti itu. Bila kita memasukkan mereka ke sekolah, perhatikanlah dan awasilah apakah sekolah itu mendidik seperti didikan-didikan yang disebut di atas. Bila anak-anak kita bergaul dengan teman-temannya, apakah teman-temannya itu dididik oleh keluarganya seperti didikan-didikan di atas. Mudah-mudahan kita sekalian bisa mendidik anak-anak kita sehingga nantinya mereka bisa memudahkan kita masuk surga, tidak malah menjerumuskan kita ke dalam neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.